menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Menikmati Tuhan, menikmati Yesus di setiap waktu. Kau berharga, menikmati Tuhan, menikmati Yesus dalam kekekalan. Kau mulia. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, angkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Menikmati Tuhan, Haleluya. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kita diberkati Tuhan. Kita hadir malam hari ini, satu kerinduan kita menikmati hadirat Tuhan. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan bahwasannya kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup kami tak pernah habis-habisnya. Terima kasih banyak Bapa. Sungguh kami bersyukur, sungguh kami Tuhan bersyukur. Besar perkasa, penuh kemuliaan, Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini.
selalu, tiada lutut tak berteduh, menyembah Yesus Tuhan Rajaku, sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, semua lidah dan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku, sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak berteduh, menyembah Yesus Tuhan Rajaku, Mari kita bangkit berdiri semua Bapak Ibu. Kau yang terindah. Haleluya. Kau yang terindah di dalam hidup ini, nyata Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termani di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku, sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak berteduh, menyembah Yesus Tuhan Rajaku, sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, semua lidah dan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku, sembah
Setiap lutut berteduh menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Hosana. Haleluya. Hosana bagi. Haleluya. 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 Hosana.
bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Sekali lagi katakan pujian Hosana. Haleluya. Engkau Raja yang ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak Haleluya. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Kami percaya kalau kami ada sampai malam hari ini, semua ini karena anugerah-Mu. Kami percaya Engkau ada di tempat ini. Engkau melawati setiap pribadi kami yang ada. Kami mau memuji Engkau. Kami mau beribadah kepada Engkau. Kami mau mengalir bersama dengan Engkau. Roh Kudus kuasai tempat ini. Roh Kudus kuasai seluruh hidup kami. Karena kami percaya ketika Roh Allah bekerja, ada gerakan-gerakan yang terjadi di tempat ini. Kami menaikkan pujian kepada Engkau. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, mengurapi setiap hamba-hamba-Mu yang akan mengambil bagian dalam pelayanan hari ini. Sebab ketika kami memuji Engkau, kami akan menikmati mujizat Allah terjadi. Kami akan menikmati pekerjaan Roh Kudus. Dan kami akan menikmati kemenangan yang besar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kuduskan kami semua. Karena kami siap untuk memuji Engkau. Masuk lebih jauh dalam pujian kami. Dalam ibadah kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Cuaca dingin tidak menghalangi kita untuk kita bersukacita malam hari ini. Aku bersukacita, kita angkat pujian.
kasih-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Tiada yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku kuangkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Hatiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Tanganku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Hatiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kuasanya bersamanya, kasih setia, kasih penyayangnya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kuasanya bersamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kuasanya bersamanya, kasih setianya, kasih setianya. Puji nama Tuhan. Yang paling mengesankan buat saya itu ibadah malam itu identik dengan 90% anak muda. Jadi saya agak senang kalau dapat pelayanan malam. Saya pikir tidak ada yang jaim-jaim, tidak ada yang kalau pagi ada segan-segan karena ada banyak diaken, ada banyak orang tua. Tapi malam hari ini kita anak muda semua. Jadi mari kita bersukacita, kita bangkit berdiri. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Kita mau bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang
ada Tuhan hadir bersama kita malam hari ini. Kuasa Roh Kudus mengurapi kita. Dan kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita akan lebih masuk lagi dalam sukacita dengar firman Tuhan malam hari ini. Haleluya. Percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Tidak akan menyerah meski dalam kesesatan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Hidup karena percaya. Ku hidup karena percaya.
dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan, Aku punya Tuhan yang besar Engkau terlalu dahsyat bagi kami Tuhan. yang telah berjanji Engkau terlalu hebat buat kami Tuhan. menggenapi. Oh, Aku bersepakat percaya kuasanya ku terima sekarang kemenangan darimu. haleluya. Kami semakin dalam menikmati hadirat-Mu Tuhan Yesus. Kami semakin dalam menikmati kuasa-Mu pada malam hari ini. Kami semakin merasakan betapa dahsyat kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terpujilah Engkau selama-lamanya Tuhan. Hanya Engkaulah kebanggaan kami. Engkau Tuhan yang berdaulat. Engkau Tuhan yang berkuasa atas kami. Engkau yang mengendalikan seluruh hidup kami Tuhan. Terima kasih. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Urapi kami semua ya Tuhan. Dalam kuasa Roh Kudus-Mu mengurapi setiap kehidupan kami. Memberikan kami hikmat dan karunia Roh Kudus-Mu ya Bapa. Semua yang sudah ambil dalam bagian pelayanan, musik, pimpin pujian, semua diberkati oleh Tuhan, singers Tuhan. Terpujilah Engkau. Hamba-Mu sudah berdiri bukan karena kuat dan gagah hamba, tapi oleh Roh-Mu ya Tuhan. Pakai hamba-Mu seturut mau dan kehendak-Mu. Dan kami akan tunduk kepada kehendak Allah. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Yang siap mendengar firman Tuhan, mari sama-sama berkata, Amin. Silahkan duduk. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan izinkan untuk bisa hadir di sini dan mendapatkan tugas ini untuk melayani lewat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih kepada orang tua rohani kami yang dapat memberikan kesempatan ini, kepada Pak Wakil Gembala. Ya, mohon maaf karena beberapa kali tertunda. Hari Minggu yang lalu Pak Wakil Gembala bilang ya sekalian karena mau ke Toraja, sekalian hari Minggu datang untuk melayani. Tapi karena satu dan lain hal sehingga ya belum bisa kami datang. Dan puji Tuhan, segala sesuatu bergerak di dalam waktunya Tuhan. Segala sesuatu terjadi adalah karena kehendak daripada Tuhan yang selalu menyertai setiap langkah hidup saya dan saudara kita sekalian. Kita sedang berada dalam satu momen memperingati hari kemerdekaan
untuk 80 tahun bangsa kita merdeka, dan kiranya dalam kesempatan ini bahwa kita melihat bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan untuk bangsa dan negara kita. Dan tentu dibutuhkan setiap orang yang percaya untuk hadir, ya, di mana kita bersama-sama di dalam menjaga baik keamanan bangsa kita, ya, bagaimana kita bersama-sama, ya, berdoa buat bangsa kita, bagaimana kita bersama-sama mendukung, ya, pemerintah kita untuk dapat menjalankan segala sesuatu supaya bangsa kita boleh maju. Dan tentu kalau bangsa kita aman, umat Tuhan juga akan semakin diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita temukan pembacaan kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Amsal pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-8. Amsal pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-8, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Kalau sudah didapatkan firman Tuhan, katakan haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Dan mari kita baca bersama-sama ayat kebenaran firman Tuhan ini. Sekali lagi Amsal pasal 11 ayat yang ke-8. 1, 2, 3. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Katakan haleluya. Puji Tuhan, silahkan duduk. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, dulu saya berpikir bahwa yang penting saya Kristen, ya. Yang penting saya Kristen. Kalau dapat jodoh, ya, cari jodoh juga yang orang Kristen, ya. Yang penting saya bisa datang ke gereja. Yang penting saya bisa mengikuti semua tata cara ibadah yang sudah diatur, bisa diikuti, ya, dari awal, kalau bisa sampai akhir, ya sampai akhir. Tapi kalau enggak bisa, ya berhenti di tengah jalan, ya. Karena biasa dulu di kampung kami, ya, kalau baru menyanyi pertama di gereja, wah, penuh itu gereja. Masuk doa syafaat sudah mulai kurang, orang sudah pada pulang. Selesai doa syafaat, tinggal seperempat yang tinggal, ya. Selesai doa berkat, tinggal majelis gereja. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak kali kita salah memahami dengan kekristenan kita. Banyak kali kita hanya berpikir dalam hidup kita, yang penting saya hadir, yang penting saya memuji Tuhan, yang penting saya tutup mata berdoa, yang penting saya dengarkan gembala saya khotbah, yang penting, ya, saya memenuhi semua kewajiban di dalam gereja. Kalau ditunjuk pelayanan, saya pelayanan, ya. Kalau ditunjuk berdoa, saya berdoa, ya. Kita menganggap bahwa semua itu kita tunjukkan kepada Tuhan, kita tunjukkan kepada siapa saja bahwa kita mampu untuk melakukan semuanya itu, saudara. Tetapi kadangkala kita tidak sadar bahwa kadangkala kita melakukan segala sesuatu karena formalitas saja, saudara. Saya tidak mengerti tentang kebenaran pada waktu itu. Saya hanya ingin bertahan, yang penting
di KTP saya, di mana-mana ketemu dengan teman-teman, oh dia orang Kristen, Herman Sipayo itu orang Kristen, dan lain sebagainya. Tetapi saya tidak mempraktekkan kehidupan kekristenan yang sebenarnya. Saya tidak menunjukkan di dalam hidup saya bagaimana saya harus hidup di dalam kebenaran yang sesuai dengan kebenaran firman Allah. Saya tidak dapat menunjukkan bagaimana sikap hidup sebagaimana Kristus itu hidup. Saya tidak menampakkan di dalam hidup saya bagaimana saya hidup di dalam kebenaran itu sendiri yang tentu sesuai dengan kebenaran firman Allah. Saudara yang dikasihi dalam Yesus, yang paling saya takuti pertama saya masuk di GPDI adalah disuruh berdoa. Makanya setiap kali saya hadir di ibadah pemuda remaja hari Sabtu, kalau sudah pimpin pujian teman-teman saya, kalau sudah mau dekat-dekat doa saya keluar dulu. Nanti selesai doa baru masuk. Itu kekristenan yang salah paham, yang salah mengerti. Ya. Itu kekristenan yang hanya ingin hadir untuk yang penting saya hadir. Ya. Tetapi kita tidak bisa menunjukkan apa kehendak Tuhan, apa keinginan Tuhan di dalam kehidupan kita secara pribadi. Saya mengalami perubahan, saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, saya mengalami bagaimana kasih karunia Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan saya di saat saya mulai ingin mengenal bagaimana hidup di dalam kebenaran. Di saat saya ingin memulai bagaimana hidup di dalam Yesus Kristus yang sesungguhnya. Berusaha sedemikian rupa untuk bagaimana mendengarkan firman Allah dan berusaha untuk melakukan kebenaran firman Allah yang saya dengarkan. Waktu zaman 30 tahun yang lalu, saya lihat orang-orang datang ke gereja itu pada bawa buku semua. Karena semua mencatat kalau orang khotbah. Ya. Saya ingat pada waktu itu dan itu sangat mendukung saudara. Ketika saya pulang ke rumah saya mulai baca kembali ayat-ayat yang sudah khotbahkan oleh gembala dan berdoa kepada Tuhan. Dari situ Roh Kudus bekerja, kuasa Tuhan mulai bekerja, mengalir di dalam kehidupan ini. Firman Tuhan merubah. Firman Tuhan itu merubah dari sesuatu yang dulunya tidak memahami betapa pentingnya kekristenan itu, yang dulunya hanya sebatas untuk hadir dalam rumah ibadah, hadir untuk memuji Tuhan, hadir untuk supaya kelihatan di gereja. Berubah, mulai hidup di dalam bagaimana mengasihi Tuhan, bagaimana cinta Tuhan, bagaimana melayani Tuhan, bagaimana hidup di dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, bagaimana hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan sangat luar biasa ketika kita hidup di dalam kebenaran sebagai orang-orang yang benar di dalam melakukan segala kehendak Allah. Dan bagian yang sangat terpenting dalam hidup saya dan saudara ketika kita menjadi orang yang benar. Orang benar diselamatkan dari apa saudara?
dari kesukaran. Ini adalah sebuah janji Allah buat kehidupan saya dan saudara. Wah, hidup di dalam kebenaran itu adalah sesuatu hal yang tentu dikehendaki oleh Tuhan, yang diinginkan oleh Tuhan. Itulah sebabnya saudara, kalau kita hidup di dalam kebenaran, Tuhan akan memperhatikan seluruh hidup kita. Tuhan bertanggung jawab untuk seluruh kehidupan kita. Ia berkata bahwa ia akan menyelamatkan orang benar dari segala kesukaran dan menggantikannya dengan orang fasik. Alkitab itu adalah berita yang penuh dengan fakta. Mari kita melihat saudara yang dikasihi dalam Yesus, bahwa ternyata benar, orang benar itu diselamatkan dari kesukaran dan digantikan dengan orang fasik. Mari kita baca kitab Daniel. Kita melihat kitab Daniel saudara, untuk membuktikan ya bahwa orang benar itu betul-betul terpelihara, dilindungi, diberkati Tuhan, disayang Tuhan, dipelihara Tuhan di dalam kehidupannya. Kemanapun ia pergi, situasi apapun yang dia hadapi, Tuhan tetap hadir, Tuhan tetap menyertai, Tuhan tetap menolong, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan. Anggur yang biasa diminum raja, dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Luar biasa saudara yang dikasihi dalam Yesus. Daniel berketetapan. Artinya Daniel sungguh-sungguh. Daniel taat kepada setiap kebenaran firman Allah. Daniel sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Daniel sungguh-sungguh mau dengarkan dan melakukan kebenaran sejati di dalam kehidupannya. Sekalipun ditawarkan kepadanya sesuatu yang menyenangkan hatinya, tetapi ia menolak, karena itu akan merusak imannya, itu akan merusak hubungannya dengan Tuhan, itu akan membawa dia jatuh di dalam dosa, itu akan membuat dia hidupnya tidak berkenan kepada Allah. Ingat ya, jangan sampai saudara kita jatuh di dalam dosa cuma karena kita mengikuti keinginan nafsu kita, keinginan daging kita, keinginan duniawi kita. Kita jatuh di dalam dosa. Kita menajiskan diri kita dengan perkara-perkara dunia. Kita tinggalkan kebenaran, kita melepaskan kebenaran. Saudara yang dikasihi dalam Yesus, Daniel adalah seorang yang muda. Malam ini banyak anak-anak muda yang hadir. Diperkirakan Daniel ketika ia di tahun ke Babel umur 15 sampai 17 tahun. Masih sangat muda sekali. Tetapi ada orang muda seperti ini, saudara, yang betul-betul mempertaruhkan segala-galanya dalam hidupnya demi untuk kebenaran. Ia hidup di dalam kebenaran. Itu yang ditunjukkan oleh Daniel. Segala konsekuensi yang akan terjadi siap dia tanggung, siap dia jalani. Yang penting ia tetap hidup di dalam kebenaran. Apapun keputusan raja, mati sekalipun, tetap ia percaya kepada Tuhan. Kita lanjut di Daniel pasal yang ke-6. Ini yang paling mengerikan, saudara. Ini yang paling menakutkan, saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Ketika suatu saat Daniel
Lagi-lagi karena imannya kepada Tuhan, karena kebenaran, ia menantang semua perintah yang dikeluarkan oleh raja pada saat itu. Sehingga saudara, lagi-lagi sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan Daniel. Dalam pasal yang ke-6 ini menceritakan bagaimana Daniel dimasukkan ke dalam gua singa. Ya. Ayat yang ke-17. Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Maka dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu. Lalu raja mencap itu dengan cincin materainya dan dengan cincin materai para pembesarnya, supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Keputusan sudah jatuh, vonis sudah jatuh, hukuman harus dijalankan. Daniel dibawa dan dimasukkan ke dalam gua singa. Saya lanjut saudara. Ayat 19. Lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur dan ia tidak dapat tidur. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berseluruh ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kamu sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekallah hidupmu. Daniel menjawab, dari dalam gua singa aku selamat. Kenapa Daniel selamat? Karena dia adalah orang yang benar. Tuhan betul-betul mau memelihara orang yang benar. Tuhan betul-betul mau memelihara orang yang benar. Tuhan betul-betul mau tunjukkan kasih setianya kepada orang yang setia, kepada orang yang sungguh-sungguh di dalam hidupnya dengan Tuhan. Lalu kita lanjut saudara. Ayat 23. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tak bersalah. Daniel benar, dia tidak melakukan, dia tidak melanggar apa yang dituduhkan kepadanya. Ia tetap dalam kebenaran, ia tetap percaya kepada Tuhan. Ia tidak melakukan kesalahan yang membuat dia harus dilemparkan ke dalam gua singa. Daniel orang yang benar. Lalu kita melihat saudara, karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap Tuanku, ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Kepada Allah dia setia, kepada Raja dia setia. Ini orang benar saudara. Ini orang yang sungguh-sungguh saudara. Ini orang yang betul-betul taat. Lalu sangat sukacitalah raja dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Amin saudara. Ia percaya kepada Allahnya. Ia benar. Ia taat. Ia lakukan firman Allah. Di pasal 1 tadi ayat 8 dan ayat 9 kita sudah melihat komitmen Daniel dengan Tuhan. Kesetiaannya kepada Tuhan. Bahwa ia tidak
akan menajiskan dirinya dengan persoalan-persoalan yang bisa menyenangkan hati hanya untuk sementara waktu. Ia tidak ingin melukai hati Tuhan. Ia tidak ingin membelot dari kebenaran. Cuma karena ia ingin membahagiakan kesenangan dagingnya, keinginannya sendiri. Tetapi ia tetap memilih kebenaran adalah harga mati di dalam hidupnya. Lalu kita melihat saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Di ayat yang ke-25. Raja memberi perintah. Lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel. Dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa. Baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu. Singa-singa itu telah menerkam mereka. Bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Bayangkan saudara. Itulah perbedaan orang benar dan orang fasik. Tuhan betul-betul buat firman-Nya ini. Yang kita baca tadi di dalam Amsal pasal 11 ayat yang ke-8. Betul-betul suatu bukti, suatu nyata, kenyataan, suatu fakta yang benar. Dan kemudian ini menjadi suatu contoh yang perlu kita teladani di dalam kehidupan kita. Saudara harus bangga jadi orang yang benar. Tidak usah takut jadi orang yang benar. Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti melindungi, Tuhan pasti selamatkan kita dan menggantikan orang-orang fasik itu. Daniel dikeluar dengan selamat dari gua singa. Ini tantangan saudara. Tetapi kemudian belum lagi orang-orang yang telah menuduh Daniel berbuat kesalahan. Belum lagi mereka sampai di gua singa. Anak-anak mereka, istri mereka diremukkan oleh singa-singa itu dengan tulang-tulang mereka. Bayangkan saudara. Itu betul-betul terbukti saudara yang dikasihi dalam Yesus. Jadi kalau kita mau takut jadi orang benar. Kalau kita mau ragu jadi orang benar. Mari hari ini. Bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang benar-benar hidup. Ia akan bertanggung jawab untuk seluruh firman-Nya yang disampaikannya kepada kita. Tentu banyak kali kita mengalami pertolongan daripada Tuhan. Banyak kali kita mengalami mujizat daripada Tuhan. Banyak kali kita mengalami pembelaan daripada Tuhan. Banyak kali kita merasakan betapa besarnya kasih Tuhan ini kepada kita. Dan saya katakan tidak rugi saudara. Saya percaya kepada Yesus. Karena Dia selalu melindungi kehidupan ini. Membela kehidupan dimanapun kita berada. Daniel selamat dari gua singa. Karena ia adalah orang yang benar. Digantikan dengan orang fasik. Luar biasa saudara. Kita lihat masih dalam kitab yang sama. Kita mundur ke pasal 3 saudara. Ini juga adalah peristiwa yang sangat begitu menakutkan sekali. Kalau kita melihatnya secara manusia. Kita lihat saudara judul pembacaan di atas. Perapian yang menyala-nyala. Ayat yang ke-19. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Ayat 29. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi dan pakaian mereka yang lain dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala.
Ini lagi-lagi dilakukan dengan sesuatu hal dengan ketidakadilan. Ya, tentu kita sangat melihat perkembangan apa yang sedang dialami oleh gereja Tuhan, anak-anak Tuhan di hari-hari ini, saudara. Seringkali disalahkan walaupun tidak berbuat kesalahan. Seringkali difitnah walaupun kita tidak melakukan sesuatu yang keliru. Jangan takut, selagi kita masih hidup di dalam kebenaran, Tuhan tetap akan membela kehidupan kita. Dia telah membentangkan hidupnya di atas kayu salib, karena Ia mengasihi kehidupan kita. Saya lanjut, saudara. Dalam kitab Daniel pasal yang ketiga, ayat 22. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atasnya. Saudara, sama dengan tadi. Sadrak, Mesak, dan Abednego dilemparkan ke dalam perapian. Tapi bukan mereka yang mati adalah orang-orang yang mengangkat mereka ke perapian, saking panasnya, saudara. Kita lanjut, saudara, ayat 23. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah tiga orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar, ya raja, katanya. Tetapi ada 4 orang yang kulihat berjalan dengan bebas di tengah-tengah api itu, mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Siapa orang keempat? Siapa yang bersama-sama dengan mereka? Yang bersama-sama dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego di dalam perapian yang menyala-nyala itu, yang sudah dipanaskan 7 kali lipat panasnya. Siapa, saudara, yang dikasihi di dalam Yesus? Dia adalah Yesus Kristus, yang akan selalu hadir buat saudara dan saya dimanapun kita berada, menjalankan tugas kita. Jangan pernah takut, percaya kepada Tuhan, serahkan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan akan selalu melindungi saudara dan saya di dalam menjalankan semua tanggung jawab aktivitas kehidupan kita. Yang penting kuncinya adalah hiduplah terus di dalam kebenaran. Kalau saudara dan saya hidup di dalam kebenaran, kebenaran itu akan membela kehidupan kita. Karena Tuhan ada dalam setiap kehidupan orang yang benar di hadapan Tuhan. Bayangkan, saudara, Alkitab mengatakan, saudara, bahwa doa orang benar itu besar kuasanya. Saking spesialnya kehidupan orang yang benar di hadapan Tuhan. Dan selanjutnya, saudara, di dalam ayat ini, dalam peristiwa ini, coba bayangkan, saudara, kita bakar ikan saja, saudara, pakaian kita bau asap. Tetapi Alkitab mencatat, bau asap pun tidak melekat pada mereka. Tidak tercium bau asap itu pada mereka, pada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Padahal ia dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Tidak tercium bau asap itu, saudara. Kenapa? Karena Yesus menolong mereka. Karena Yesus ada. Tuhan bela karena mereka benar. Orang-orang muda yang benar. Orang-orang muda yang taat. Orang-orang muda yang setia. Orang Mesir berpikir orang Israel sudah terkepung. Di dalam kitab Keluaran pasal 14. Tidak bisa lagi mau lari kemana mereka. Tetapi lagi-lagi kita melihat di sana
Bagaimana orang benar dilindungi oleh Tuhan. Kita tahu bahwa orang Israel adalah bangsa pilihan Allah. Tidak mungkin mereka bisa menyeberangi laut Tiberau. Tidak mungkin mereka bisa mendaki gunung. Tidak mungkin mereka bisa lari dengan cepat. Anak-anak mereka, ternak mereka, tidak mungkin mereka bisa bawa lari dengan cepat. Tetapi orang benar berseru kepada Tuhan. Dan di saat itu Tuhan turun tangan, ambil tongkatmu, pukulkan ke atas air itu. Terbelah, saudara. Semalam-malaman mereka menyeberang. Kemudian tentara Mesir mengejar dari belakang. Di saat mereka sedang berlari ke tengah laut, Tuhan kembali berfirman kepada orang benar, angkat kembali tongkatmu, tunjukkan ke atas air itu. Habis, saudara. Benar-benar firman Tuhan itu terbukti kuasanya. Dia bela umatnya. Dia lindungi umatnya. Dia jagai umatnya seperti biji matanya. Haleluya, saudara. Daud ketika berhadapan dengan Goliat, sebagai seorang muda tidak ada arti. Tetapi Daud memperkatakan, engkau mendatangi aku dengan lembing dan tombak dan segala macam, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan. Sesuatu hal yang tidak masuk di akal, yang belum pernah terjadi dalam sejarah peperangan dimanapun. Tapi itulah mujizat Tuhan, karena orang benar. Tuhan bisa pakai alat apa saja, menghindarkan kita semua dari malapetaka. Tuhan akan mengangkat kita. Daud berkata, dia mengangkat aku dari dunia orang mati, tetapi ia menaruh orang-orang fasik yang berikhtiar untuk mencabut nyawaku, menaruh di tempat di mana Tuhan mengangkat aku. Luar biasa, saudara. Orang benar dan orang fasik itu adalah sebuah kehidupan yang berbeda, karakter yang berbeda, cara hidup yang berbeda, cara berpikir yang berbeda, sikap hidup yang berbeda. Orang benar dan orang fasik. Jadi marilah, saudara, kita hidup dalam kebenaran. Saya percaya Tuhan akan selalu menolong hidup kita. Di hari-hari ini, saudara dan saya tidak usah takut, tidak usah bimbang, tidak usah khawatir. Yesus ada bersama dengan kita. Kalau Ia yang menyelamatkan Sadrak, Mesak dan Abednego dari perapian, Allah yang sama juga akan menyelamatkan kita dari semua persoalan-persoalan masalah hidup kita, tantangan yang kita hadapi. Dia yang menyelamatkan Daniel dari gua singa, Dia juga akan selalu membela setiap kehidupan kita. Jadilah orang yang benar. Jadilah orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita bersama-sama di hadapan Tuhan. Menjadi orang Kristen adalah sebuah kehormatan buat kehidupan saudara dan saya. Bukan kamu yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang telah memilih kita semuanya. Mari kita jadi orang percaya yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Mari kita jadi orang percaya yang setia dengan Tuhan. Mari kita jadi anak-anak muda yang sanggup mempertahankan kehidupan kita di dalam kebenaran. Jangan nyajiskan dirimu dengan perkara-perkara dunia. Haleluya.
Luar biasa kasih Tuhan kepada kita semuanya. Mari nyanyikan satu pujian, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Kita ada semua karena kasih karunia dari Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang melindungi kehidupan, apakah saudara masih yakin saudara ada pada malam hari ini? Tapi karena Tuhan Yesus mengasihi kita, Dia layakkan kita untuk datang ke dalam hadirat-Nya, datang menghadap hadirat-Nya, datang bersekutu dengan Dia. Tidak ada persoalan-persoalan, mungkin kita lagi sedang tertekan, mungkin ada masalah-masalah yang berat yang kita hadapi dalam hidup kita. Kalau Tuhan tolong Daniel, kalau Tuhan tolong Sadrak, Mesak dan Abednego, kalau Tuhan tolong umat Israel, kalau Tuhan tolong Raja Daud, Allah yang sama itu belum pernah berubah dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Dia akan menolong kita. Oh, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Amin. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas. Amin. Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu. Haleluya. Selalu melekat di hati. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas-Mu. Dari awal kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Oh. Amin. Ya. kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas. Kau menggenggam tanganku. Menggenggam tanganku. Ya. Ingin lebih mengenal pribadi. Ku terhubung denganmu, selalu melekat. Haleluya. Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego melekat dengan Tuhan. Dia menjadikan firman Tuhan sebagai dasar hidupnya. Oh, haleluya. Amin. Selalu melekat di hati. Firman-Mu Tuhan, dasar hidupku yang berdaulat atas-Mu.
Dengarkan, Allah yang menolong Daniel, Allah yang menolong Sadrak, Mesak dan Abednego adalah Allah yang sama, Allah yang ada di tengah-tengah kita pada malam hari ini. Haleluya, haleluya. Dia akan siap menyertai kita. Ada banyak tantangan yang kita hadapi, ada banyak kesulitan yang kita hadapi. Ia tidak melepaskan engkau. Ia ada buat engkau. Di saat engkau berseru, Ia mendengarkan. Tindakan yang dilakukan oleh Daniel ketika keputusan raja keluar, ia kembali ke rumahnya di mana ia tinggal. Ia bangun satu menara doa di rumahnya. Ia menghadap ke Yerusalem dan berdoa. Ia melakukan itu dengan teguh. Ia sadar hidupnya, ia tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi kunci daripada segala sesuatu adalah karena Daniel hidup di dalam kebenaran. Anak-anak muda, hiduplah dalam kebenaran. Jadilah anak muda yang setia kepada Tuhan. Jangan menyerah. Jangan dengarkan tawaran-tawaran dunia. Tunduklah kepada Allahmu. Lakukanlah kehendaknya. Lakukanlah firman-Nya. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas, terhubung denganmu. Amin. Selalu melekat di hati. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasmu. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu. Kami percaya bahwa Tuhan mendengarkan setiap doa kami. Tuhan lihat segala isi hati kami. Tuhan lihat setiap pergumulan-pergumulan kami. Kami percaya Tuhan telah menolong setiap kehidupan kami. Tuhan telah memulihkan keadaan kami. Tuhan telah menyembuhkan kami dari segala sakit penyakit yang kami alami. Dan kami percaya mujizat-Mu terjadi dalam setiap kehidupan kami pada malam hari ini. Karena kami tahu firman Tuhan itu berkuasa, firman Tuhan itu dahsyat, firman Tuhan itu hebat. Terima kasih Bapa. Materaikanlah firman-Mu yang sudah kami dengarkan ya Tuhan. Biarlah itu termaterai di dalam hidup kami. Dan kami mau menjadikan firman Allah itu sebagai dasar dari segala kehidupan kami. Roh Kudus-Mu terus menyertai kami ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman yang sudah dibagikan malam hari ini. Tuhan memberkati Bapak Gembala dari Salubarana. Tetap dipakai Tuhan dimanapun berada. Buat kita semua malam hari ini, terkhusus bagi anak-anak muda.
yang biasa datang karena hanya sekedar datang saja, atau yang datang hanya karena supaya terlihat sama ceweknya, supaya terlihat sama cowoknya, kalau sama-sama kita ada. Tapi malam hari ini kita dikuatkan dengan kebenaran firman Tuhan. Kita datang karena kita yang butuh Tuhan. Kita butuh kebenaran firman Tuhan supaya kita tetap kuat dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Kita akan memberikan korban persembahan kita malam hari ini. Mari yang bertugas kami persilakan. Kita angkat pujian kesenangan di hati. Puji nama Tuhan, kita akan mendengarkan pengumuman untuk acara ibadah kita sepanjang minggu ini. Haleluya. Selamat datang dan selamat beribadah bagi jemaat Tuhan di Gereja Pantekosta di Indonesia, Jemaat Bukit Harmon, Mamuju. Inilah jadwal kegiatan kita selama sepekan. Hari Rabu, pukul 7 malam, kebaktian rumah tangga di keluarga Bapak Ignatius Ismay. Pemimpin pujian, Ibu Yosefina Redi. Hari Jumat pukul 3 sore,
doa dan puasa di gereja. Pukul 6:30 malam, pujian dan penyembahan. Dan pukul 8 malam, latihan ibadah raya pertama. Hari Sabtu, pukul 6:30 malam, kebaktian anak muda di gereja. Hari Minggu, pukul 8:30 pagi, ibadah raya pertama. Pukul 9 kebaktian sekolah minggu. Pukul 11 latihan ibadah raya kedua. Dan pukul 6:30 malam ibadah raya kedua. Inilah jadwal pelayan ibadah raya pertama. Pemimpin pujian Ibu Gloria Kailom. Musik Bapak Gusti, Tria, Gideon, dan William. Singers Ibu Jane Isra, Ibu Magdalena Herman, dan Saudara Immanuel. Rebana, Tere, Reren, dan Jesslyn. Kolektan Bapak Herman Bahar dan Bapak Aris Redi. Asher, Bapak Ibu Musa Sabtu. Jadwal pelayan ibadah raya kedua. Pemimpin pujian Ibu Suri Tombi. Musik Elsa, Tria, Enzo, dan Timothy. Singers Ibu Yusdayonas, Ibu Mulawati Amba, dan Saudara Julius. Rebana, Tere, Reren, dan Villa. Kolektan Bapak Natalianus Tombi dan Bapak Medi. Aser Bapak Ibu Hendra. Selamat ulang tahun kami ucapkan kepada Bapak Ibu saudara-saudari yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah warta sepekan kita. Kiranya Tuhan Yesus Kristus menolong kita untuk menjadi jemaat yang bertumbuh, kokoh, terang, dan mulia. Tuhan Yesus memberkati. Demikian pengumuman untuk acara ibadah kita sepanjang minggu ini. Hari Rabu kita akan bertemu, kita beribadah bersama di keluarga Bapak Ein, Bapak Ignatius Ismay di Tamendolong. Mari anak-anak muda kita akan berkumpul di sana untuk ibadah. Dan kami mengucapkan, mewakili seluruh sidang jemaat Tuhan, mengucapkan banyak terima kasih untuk Bapak dan Ibu Gembala dari Salubarana atas pelayanannya malam hari ini. Kami diberkati malam hari ini, kami boleh menerima firman Tuhan, dikuatkan dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus terus memberkati Bapak Ibu Gembala dimanapun berada. Salam kami untuk seluruh jemaat yang ada di Salubarana. Kami mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu, saudara-saudara, anak pemudi yang hadir malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kehadiran kita semua. Yang sakit malam hari ini Tuhan sembuhkan, dan yang dalam masalah, dalam pergumulan, Tuhan buka jalan. Kita pulang dengan sukacita, kita pulang membawa berkat yang daripada Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita malam hari ini. Saya jemput kita bangkit berdiri, nanti Ibu Gembala akan tutup kita dalam doa berkat. Tak usah ku takut, Allah menjaga. Allah menjaga.
sudah memberkati kami malam hari ini dalam ibadah kami, sudah memberkati kami dengan firman-Mu. Kami percaya setiap umat-Mu yang hadir, baik orang tua, pemuda, remaja, sampai kepada anak-anak, bahkan bayi dalam kandungan, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, berkati hamba-Mu Pendeta Herman suami istri dalam pelayanan, baik sebagai gembala sidang di Saluberana, sebagai anggota majelis daerah. Tuhan kiranya pakai sesuai dengan kuasa dan urapan Roh Kudus-Mu, sehingga pelayanan mereka tetap diberkati oleh Tuhan. Tuhan yang telah membawa mereka ke Saluberana, Tuhan punya maksud dan rencana yang indah agar jiwa-jiwa yang ada di sana diselamatkan untuk hormat bagi nama Tuhan. Kendati pun sampai saat ini kami belum melihat ada jiwa yang dimenangkan, tapi kami yakin dan percaya kalau Engkau sudah membawa hamba-Mu ke sana, Tuhan menghendaki bahwa masyarakat yang ada di sana diselamatkan oleh Tuhan. Engkau tidak menghendaki seorang pun untuk ditimpa murka, tapi semua beroleh selamat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu pakai hamba-Mu suami istri, biarlah Tuhan kehadiran mereka di tengah-tengah masyarakat akan menjadi dampak yang luar biasa. Nama Tuhan diagungkan, nama Tuhan dipermuliakan. Bahkan kami semua di tengah-tengah lingkungan di mana kami ada, kami dapat menjadi berkat untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati umat-Mu dalam segala usaha dan pekerjaan, dalam tugas-tugas yang dipercayakan. Tuhan memberkati. Terpujilah nama-Mu Bapa. Setiap korban persembahan yang telah dibawa malam hari ini, bahkan milik-Mu yang dikembalikan, Tuhan yang berjanji setia dan amin. Firman-Mu ya dan amin, bahwa mereka yang mengembalikan milik-Mu dengan jujur dan benar, dilipat gandakan oleh Tuhan apa yang tinggal pada mereka, hingga tidak akan mengalami kekurangan, tapi kelimpahan sesuai janji-janji firman-Mu. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami yakin akan kebenaran-Mu sebagai jaminan bagi hidup kami, bahwa ketika kami taat kepada firman-Mu, maka berkat-Mu dilimpahkan atas hidup kami. Terima kasih banyak Bapa. Kalau ada yang datang malam hari ini dengan keadaan tubuh yang lemah, keadaan sakit, kami percaya kuasa firman-Mu telah menyembuhkan di dalam nama Yesus. Yang lemah dikuatkan, yang bimbang memperoleh ketetapan hati, bahkan yang dalam pergumulan apapun, Kristuslah jawaban atas semua. Terima kasih. Sebentar kami akhiri ibadah kami, pulang bersama dengan umat-Mu kembali ke rumah, dan tinggal bersama-sama dengan kami di pastori. Biarlah kiranya pemeliharaan Tuhan yang sempurna menjagai setiap keluarga-keluarga anak-anak ketebusan-Mu. Rumah-rumah tinggal mereka dilingkupi oleh kuasa-Mu, dipagari oleh kuasa-Mu Bapa, sehingga semua akan beristirahat dengan tenang. Besok pagi bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, kembali menaikkan pujian dan syukur kepada Tuhan. Ampuni segala kekurangan kelemahan yang Tuhan dapatkan, dan semua yang telah ambil bahagian dalam pelayanan malam hari ini diberkati, baik pribadi-pribadi, bahkan di dalam rumah tangga mereka. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan kekuatan di dalam Roh-Nya yang kudus, menyertai kita terus
dari malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Kami akhiri ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, selamat malam, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.